Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin yang saya hormati telah meluangkan waktunya untuk sharing berbagi ilmu bersama saya, di mana pasti yang datang ke sini itu diniatkan untuk mencari ilmu, di mana niat tersebut itu pasti niat untuk ibadah. Dan ibadah itu tidak bisa dibagi dengan niat saja, tetapi ibadah itu harus diibadahi dengan rasa. Apa ada yang tahu? Ya, Oke. Di sini ada yang masih kuliah? saya. Ya, Oke, yang kedua ini baju keren. Siapa namanya? Dahlia. Oke, Mbak Dahlia. Masya Allah, bagus ya namanya. Masya Allah. Mbak Dahlia ini selama kuliah itu diniatkan secara ikhlas atau ketika berangkat. Kadang kan saya punya anak sepupu gitu ya. Anak sepupu di mana mereka kalau kuliah itu males-malesan. Kayak ya udah masuk kelas, sekarang mereka butuh absen. Nah, Mbak Dahlia gimana? Kalau saya niat, tapi kalau yang mata kuliahnya kayak kita kadang cuma sekedar masuk gitu. Iya. Menurut saya Mbak Dahlia sama yang lain gitu. Saya hanya titip pesan ketika kalian merasa malas, apalagi kata Mbak Dahlia kan di mata kuliah tertentu gitu saya malas, jadinya niat saya mungkin tidak seniat mata kuliah yang lain gitu ya. Jadi begitupun rasa ikhlas jadinya tidak hadir. Ketika kita datang ya udah kitanya keberatan gitu. Dan itu kalau kita keberatan dan ilmunya tuh lebih sulit kita dapatkan. Tetapi kalau kita ikhlas, saya yakin 100% ikhlas diniatkan untuk mencari ilmu, kalian akan lebih mudah untuk menerima ilmu tersebut. Ketika gimana nih Ustazah caranya? Cara kayak Mbak Dahlia tadi. Caranya menurut saya itu kamu mesti ingat orang tua kamu. Di mana orang tua kamu susah payah untuk membayar KTP kalian. Saya juga kan merasakan sebagai orang tua di mana kita mencari uang itu sangat susah. Apalagi untuk berpendidikan di mana kita orang tua itu ingin sekali anak kita buat berpendidikan yang tinggi, yang bagus seperti orang-orang di sana gitu ya. Teman-teman pendidikan luas. Jadi ketika mendengar seorang anak kuliah malas-malasan, tidak dengan niat yang ikhlas, itu sangat sedih kepada orang tuanya. Jadi untuk Dahlia, ya, diingat orang tua yang lagi, ya titip dari ibu gitu buat untuk rasa ikhlasnya memang susah itu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan niat itu sudah jelas harus dibangun dengan rasa yang ikhlas. Seperti apa kata saya tadi, bahwa ikhlas itu memang susah. Tetapi ketika kalian beribadah kepada Allah, ketika kalian melaksanakan pendidikan, ketika kalian bekerja, ketika kalian melakukan semua yang dirasa menurut kalian penting atau kalian tidak penting, ataupun bahkan kalian mendapatkan musibah itu harus ada rasa ikhlas di sini. Ya, di dalam hati jiwa kalian itu harus ada rasa ikhlas. Karena dengan rasa ikhlas, kalian itu akan lebih mudah menerima semua hal yang hadir di kehidupan kalian. Contoh, kalian mendapat musibah yang besar. Kadang kenapa ini dapat musibah yang besar itu kita harus positif thinking. Ya karena kamu tidak merasakan aja di posisi saya seperti itu. Padahal kalau kita melihat posisi positifnya itu kembali lagi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mungkin kasih musibah ini karena ingin membuat saya lebih kuat. Allah mengirim musibah ini mungkin ingin membuat saya lebih dewasa. Bagi saya melihat bahwa dunia itu memang hanya sesaat. Jadi dibarengi terus pesan saya, rasa ikhlas itu ditanamkan di dalam jiwa kalian, di dalam hati kalian dengan rasa ikhlas. Saya yakin hidup kalian lebih mudah. Semoga setelah pulang dari sini kalian menanamkan rasa ikhlas. Jiwa kalian sudah ada rasa ikhlas di setiap momen yang kalian dapatkan, momen yang kalian jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.